Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Abdullah, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang dengan NIM 19101070269 ingin memaparkan sebuah materi terkait analisis wacana dengan dosen pengampu Bapak Yasir Mubarok. Saya ingin memasuki dari awal dulu apa itu analisis wacana. Wacana sendiri adalah satuan bahasa yang terdiri atau terlengkapi dari fonem-fonem, morfem, kata, klausa, kalimat dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir berupa tulisan, dan syaratnya harus dalam satu rangkaian dan dibentuk oleh lebih dari satuan kalimat. Analisis wacana sendiri merupakan salah satu suatu bahasa yang memiliki manfaat untuk mengadakan proses belajar dan berperilaku berbahasa untuk mengkaji kaidah-kaidah bahasa sendiri, mengkaji wacana secara menyeluruh, dan memperoleh kompetensi komunikatif. Jenis wacana pemakaian wujud dibedakan ke dalam wacana berdasarkan fungsi bahasa, berdasarkan potensi kajian, berdasarkan dan jenisnya. Yang pertama itu, selanjutnya saya jelaskan ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis yang dimaksud adalah sebuah proses atau upaya untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok yang dominan untuk memperoleh apa yang diinginkan melalui ragam bahasa. Artinya sebuah konteks wacana itu harus disadari apa itu kepentingannya dan untuk berkomunikasi melalui proses atau faktor-faktor. Selain itu juga wacana mempunyai makna dan citra tersendiri yang diinginkan seperti kepentingan yang sedang dijalani. Kemudian analisis wacana yang dimaksud dalam tulisan saya atau paper saya adalah upaya pengungkapan maksud tertentu atau makna yang tersirat mungkin, atau juga makna yang komprehensif dari subjek tersembunyi dari suatu penulis. Misalnya ada makna yang tidak dimengerti atau makna yang ganda atau ambigu. Dengan adanya wacana, analisis wacana, kita bisa memperoleh pengetahuan yang spesifik dan terinci dari mempelajari analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis bukan menggambarkan aspek bahasa saja, tetapi analisis wacana juga menghubungkan dengan konteks. Nah, di dalam konteks ada hal bahasa yang dipakai untuk tujuan tertentu seperti yang saya jelaskan atau saya paparkan di awal tadi. Bagaimana analisis wacana kritis sebagai bagian fakta terpenting dari satuan bahasa, komponen terlengkap suatu bahasa yang digunakan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan kekuasaan yang atau kepentingan pemakaian bahasa yang terjadi di dalam masyarakat sekitar. Adapun prinsip atau penjelasan tentang analisis wacana kritis, faktor-faktornya seperti pengaruh membahas masalah sosial, mengungkapkan relasi kekuasaan, sifatnya bersifat ideologis, bersifat historis, mengemukakan hubungan antara masyarakat dan teks, bersifat interpretatif dan eksplanasi atau penjelasan. Dan yang terakhir itu, analisis wacana bersifat menggali suatu ideologi atau pemikiran. Secara harfiah, ideologi itu ilmu tentang ide-ide sesuatu dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian analisis wacana kritis sendiri mempelajari terkait wacana sebagai bentuk dan praktik sosial.
Praktik wacana pun ada. Kemudian analisis wacana sendiri dibentuk oleh dari pemikiran masyarakat dan juga melalui pengajaran dan pendidikan di dalam sekolah maupun universitas. Wacana pun dibentuk juga oleh masyarakat. Wacana juga dibentuk oleh kekuasaan dan terkait dengan ideologi. Kemudian contoh sederhana dari analisis wacana dalam perspektif linguistik, contohnya seperti penggunaan atau penyebutan kata Lord. Lord itu berarti bukan seperti raja atau yang kita kenal sebagai yang superior. Justru di era sekarang kata Lord itu merupakan suatu ledekan mungkin atau sindiran ya, seperti ada suatu menteri di Indonesia yang selalu dikaitkan dengan Lord. Contohnya Lord Luhut Binsar Panjaitan. Mengapa disebut Lord? Karena mungkin menteri tersebut atau bapak menteri tersebut mempunyai kekuasaan yang superior dan segalanya, maka disebut Lord. Atau yang mendadak viral seperti Lord Rangga. Mengapa disebut Lord? Karena dia ya mungkin berkata dengan semau dia, tidak ada batasan. Jadi netizen atau masyarakat menyebut dia dengan Lord Rangga, seperti itu. Contoh sedikit dari analisis wacana kritis. Kemudian wacana juga sebagai dari aktivitas sosial. Kemudian juga ada representasi, yaitu proses dari praktik sosial. Wacana juga menggambarkan bagaimana sesuatu terjadi dalam identitas konstitusi tertentu atau percakapan tertentu. Terima kasih. Segitu dulu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena dari saya pribadi juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.